Taklim kita. Hari ini taklim kita anil hakikati wal rohbati wasyolati. Taklim kita terkait kategori hikmah dan tibun nabawi. Nah, ini termasuk landasan ya, belum ke amalan untuk menguatkan amalan-amalan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yuhabi, amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Sebelum kita taklim, sama-sama syahadat, sholawat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti sama-sama hadirin, luruskan niat kita dulu ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. 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 Ilahi Ilahi anta maksudi anta maksudi wariddoka matlubi wariddoka matlubi atini atini mahabbataka mahabbataka wa ma'rifataka. wa ma'rifataka. Zikir kita zikir jahar, tarikan dari bawah ke atas, kanan kiri, kuncangkan ke hati 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah as-solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah. Waridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takti hajatina, pasang niat ridha Allah. Wa khususon abaruhiya Nur Muhammadin. Khususon ilaruhi Nabi Muhammad, Nabi Yunaka muslimin mu'minin muhsinin. Wabil khusus hadiri al-Mahdi Khalifatil Rodin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala
talqin kita goro ibul ilmi atau talqin ruqyah. Dayadaka ala syadrika al-qalbu, letakkan tanganmu di dadamu, hati. Pegang agak ditekan. Kepala tunduk aja ke hati, agak fokus diikuti. Idan malatuhi buhu li nafsika, Idan malatuhi nafsika, la tafa'aluhu. la tafa'aluhu. Idan malatuhi buhu li nafsika, Idan malatuhi nafsika, la tafa'aluhu. Idan malatuhi buhu li nafsika, idan malatuhi nafsika, la tafa'aluhu. Dida ihwanikal muslimin, dida ihwanikal muslimin, dida ihwanikal muslimin. Wa mada tuhibu li nafsika, wa mada tuhibu li nafsika, wa mada tuhibu li nafsika. Aif'alu hadama ihwanikumul muslimin, aif'alu hadama ihwanikumul muslimin, aif'alu hadama ihwanika ihwanikumul muslimin, aif'alu hadama ihwanikumul muslimin. Renungkan, tutup mata, dengarkan artinya. Maka apa yang kamu tidak suka untuk dirimu, jangan kamu lakukan terhadap saudaramu sesama muslim. Dan yang kamu suka untuk dirimu, lakukanlah sedemikian terhadap saudaramu sesama muslim. Berdoa kita, tangan taruh di paha dulu. Subhanaka ilma lana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Naik ke atas. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lampakkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa mereka memahami lisan talqin perkataanku. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradahnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu untuk berthalibul ilmi di tempat mulia ini. Hadirin jamaah ikhwan akhwat YMA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun yang tidak langsung mungkin melalui media sosial, semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus di pertemuan taklim ini, Al-Fakir yang bodoh ini akan coba membahas tentang apa yang disebut anil hakikati wal rahbati wasyolati, tentang kenyataan, keinginan dan doa kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita semuslim. Talqin tadi talqin awal namanya.
Jadi bahasanya gini, kita minta ke hati. Kalau keretak hati itu kita tidak akan membantu untuk mendoakan dia menolong, berarti kita tertutup. Jangan dilanjutkan. Tapi kalau di hati kita mesti menolong. Tolong dia sesama muslim. Paham ya maksudnya itu? Arti kata kita nggak boleh mengikuti kehendak kita. Kita menuju dulu apa kata hati kita. Tandanya apa? Antum tahu itu. Enak aja nanti membaca Al-Fatihah. Tandanya apa dong? Jangan dipikir itu. Antum tahu itu. Percayalah. Ada saatnya pas kita mau melakukan, setelah kita ditalkin hati kita nggak enak, maka jangan lakukan. Ya, jaga silaturahim. Saya doakan saja, tapi jangan dihembuskan. Paham ya? Doakan, pegang Bismillahirrahmanirrahim, tapi jangan dihembuskan. Paham? Tapi kalau hati kita keretak tolong, maka dihembuskan. Ya. Begini, maksudnya kenapa? Hati itu peka. Kalbu kita itu peka kalau ditalkin. Kalau orang itu memuji kan antum tidak tahu. Kalau orang itu sedang ditalkin orang, maka antum benturan dengan mentalkin orang. Itu kontak itu. Itu gunanya bernasab. Jadi kalau antum punya ahli bekam hanya mengandalkan sertifikat, ahli ruqyah hanya mengandalkan sertifikat, nanti ada fitnah. Ya, ada fitnah. Oh, ada aja gitu, ontalan-ontalan yang jelek. Kalau terjadi seperti itu, nanti kan jadi masalah. Jangankan sembuh, tambah musuh. Padahal kita untuk menolong orang. Ya. Itu yang perlu Anda sampaikan, insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini, karena besok Anda tidak akan melakukan talqin ruqyah ini lagi. Ya, arti kata goro ibul ilmi, ini ilmu yang langka, sangat langka. Ya, jadi ada tahapan talqin selanjutnya untuk tibun yang sesungguhnya tibun. Kalau tadi itu masih sifatnya antara awam dan awas penruqyahnya, belum di atas kawas. Insya Allah kita sampai ke sana. Amabadu, langsung kita ke talin. Kita bahas hikmahnya dulu ya. Ini bekal kita. Jangan bersedih hanya gara-gara harta atau pekerjaanmu berkurang. Jangan susah kalau kita dalam fase menderita. Sebab itu adalah cara agar kita bisa mengenali Allah, bisa mengingatnya, kemudian bisa berdekatan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berprasangka baiklah. Sakit, kemiskinan, penderitaan tidak lain adalah bagian dari wijhan min at-ta'aruf. Artinya cara Allah menyingkap diri agar bisa dikenali. Itu arti wijhan min at-ta'aruf. Begitu caranya Allah. Jadi sakit itu begitu cara Allah supaya bisa dikenali Allah. Maka antum dikasih sakit, dikasih fakir, dikasih masalah. Nah, dan itu betul. Jadi kita sering beranggapan berprasangka buruk. Pas kita ada benturan, seolah-olah kita dijahili orang. Padahal begitulah cara Allah menyingkap diri agar bisa dikenali dan agar bisa didekati. Ya. Jadi sesungguhnya bainal ibadi wallahu
layap siru bainahuma siwa hijabani, hijab asyahatu wa taharwatu la yashauna illa anna tadrokara wa nakuna goribina jidan minallah subhanahu wa ta'ala faqat idatama ijalatu hadainal hijabaini. Gitu maksudnya. Artinya dong ya. Artinya ya. Nah. Antara hamba dan Allah itu sesungguhnya antara kita hamba dan Allah itu hanya dipisahkan oleh dua selubung. Ya. Kesehatan dan kekayaan. Itu selubungnya. Paham? Kita ini hanya bisa ingat intens berdekatan dengan Allah hanya jika dua tabir tersebut dibuang. Lawan dari sehat, sakit. Lawan dari kaya, miskin. Jadi kalau antum sakit, antum terbuka hijab itu. Makanya doa orang yang sakit, doa orang yang teraniaya itu makbul. Itu doa orang yang miskin, walaupun udah usaha, makbul. Makanya hijab kepada Allah itu yang benar secara hikmah adalah kesehatan dan kekayaan. Apakah sehat itu juga bisa dibuka hijabnya? Bisa. Tapi memerlukan ikhtiar. Apakah kaya bisa dibuka juga waktu kita kaya hijab kepada Allah? Bisa. Tapi memerlukan daya tahan yang tinggi. Percaya nggak? Itu kalam hikmah. Jadi kalau ditanya antum terhijab oleh apa? Karena antum nggak sakit. Maka antum terhijab. Jadi kalau pengen terhijab minta doa sakit. Kayak enak ya ngaji. Mau Allah dekat sama antum. Minta miskin. Ayo. Terbalik-balik ngaji. Memang itu Quran tuh. Itu hikmahnya gitu. Kita bahas. Jika dua tabir tersebut hilang, yang tinggal apa tadi? Sakit dan kemiskinan kan? Setuju? Setuju. Dan pada momentum inilah seorang manusia akan mengetahui apa? Kelemahannya di hadapan Allah. Betul? Akan mengakui kan? Mungkin tinggi sakit, mungkin fakir antum, mungkin mengakui kelemahan antum di hadapan Allah. Jadi kalau antum tetap dikasih kekayaan, tetap antum harus merasa fakir. Setuju? Sebab dalam keadaan sakit, pasti kita akan banyak nelangsanya mendekat kepada Allah. Dalam keadaan keluh kesah, mengingat Allah. Ketika kita dalam kondisi miskin pun demikian. Pertanyaannya, apakah orang yang sehat sering ingat Allah? Sering doa? Jarang. Apakah orang kaya sering ingat Allah? Jarang. Ya. Maka tidak salah jika ada orang yang baru rajin ibadah justru saat dia sakit atau ditimpa ujian masalah, maka dia doanya khusyuk, bisa nangis, betul? Anehnya apa-apa sakit berdoa nggak makbul juga ya, kaya berdoa miskin nggak juga makbul.
Berarti ada apa di doa tadi? Karena kita sering dikasih sakit, salah persepsi. Dikasih miskin, salah persepsi. Ya. Jadi jangan antum punya niat sakit itu sebab jahil orang, jangan. Ajab dari Allah juga nggak boleh. Dan antum miskin tidak boleh karena kejahilan orang. Tetap itu adalah kebodohan kita. Maka dengan kefakiran, dengan kesakitan tadi, antum tawakal tetap kepada Allah. Ya. Insya Allah akan lebih dekat dan akan lebih cepat menyelesaikan solusi. Jadi selama manusia masih memiliki harta dan hasrat, dia akan terus memotivasi diri untuk meraih semua keinginannya. Setuju? Setuju ya? Bagi seorang sufi, hasrat boleh, tapi hasrat kita harus cukup saja. Dia akan disibukkan dengan pekerjaan siang dan malam. Karena Allah menghendaki agar manusia kembali dekat dengannya, maka disingkirkanlah kekayaan dan kemapanan yang sudah dia miliki. Banyak terjadi. Sungguh patutlah berbahagia orang-orang yang mendapat kesempatan ini kalau diandang. Jadi kalau ada orang terus digempur ulang-ulang masalah, ya, Allah sebetulnya sedang membuka hijab untuk didekati. Jadi nggak ada prinsip. Hati-hati. Kalau korin masuk itu, ya dia sering lupa sama Allah. Kan rugi banget nih. Allah sedang berusaha membuka hijab dalam keadaan masalah, dalam keadaan sakit, tapi dia lupa diri. Sering cari kambing hitam, di situ masalahnya. Allah itu menghendaki agar manusia kembali dekat dengannya dengan cara dibuka tabir tadi dengan sakit dan fakir. Halo, sampai sini paham ya? Jadi hidup itu berat ya. Patut orang-orang yang mendapat kesempatan ini bersyukur. Nah pertanyaan, Iwanan dong kalau besok dikasih miskin, bisa bersyukur nggak? Kalau dikasih sakit, bisa bersyukur? Harus. Mudah-mudahan antum diberi kesempatan sama Allah untuk bisa dekat dan bermesraan dengan Sang Pencipta. Aduh nggak enak nih. Berarti kita harus menerima miskin dan fakir kan gitu ya. Ada satu anekdot dari Rumi. Kitabnya Fihi Ma Fihi. Pernah dengar? Nah. Kurang lebih anekdotnya begini kata Rumi. Sulaiman, maksudnya Nabi, sudah kenyang dengan kerajaannya. Bukan gak boleh kaya. Sedangkan Ayub belum kenyang dengan ujiannya. Jadi kalau antum dikasih kaya, jangan merasa memiliki. Bukan punya kita. Maka antum akan terus diberi kaya dengan cara bersyukur. Apa sih yang mau dikejar? Ayo. Sulaiman sudah kenyang dengan kerajaannya, Ayub belum kenyang dengan ujiannya. Ketangkep maksud kalam hikmah itu ya dari Rumi. Ya. Itu ada di Fihi Ma Fihi. Maksudnya gini, karena diberi harta kekayaan yang melimpah, Nabi Sulaiman sampai kekenyangan. Untuk menggambarkan bahwa Nabi Sulaiman telah tidak begitu bergairah dengan kekayaan lagi yang dia miliki. Betul? Sementara Nabi Ayub belum puas dengan ujiannya.
Karena selama dalam ujian sakitnya Nabi Ayub alaihissalam, dia merasakan betapa nikmatnya bercinta dengan kasihnya yaitu Allah. Dan itu diakui di Quran. Maka kita tidak boleh gelisah dengan kemiskinan. Tidak boleh panik dengan ujian. Ya. Apa penyebabnya? Ada hadis. Hadisnya apa? Allah berdasarkan kepanikan antum. Kalau antum takut misalnya nggak sembuh, ya nggak sembuh-sembuh. Kalau antum takut dengan miskin kapan kayanya, maka terus saja begitu. Allah berdasarkan prasangka hambanya. Setuju nggak nih? Setuju ya? Maka kita tidak boleh gelisah dalam hidup ini. Nggak boleh gelisah dengan kemiskinan, kesusahan finansial yang kadang-kala mendera dan perlu dicatat. Mullah Syadra, seorang sufi, pernah ditanya oleh anaknya perihal durasi kemiskinan dan kesengsaraan. Wahai ayah, sampai kapankah kemiskinan ini bakal berlangsung dalam hidup kita? Sang ayah menjawab, hanya 40 hari. Hanya 40 hari. Jadi amalan kan sering 40 hari. Jadi kalau antum sakit lebih dari 40 hari, itu ada sesuatu tuh. Karena batas sakit seharusnya 40 hari. Paham gak nih? Jadi gini, kalau antum besok sakit lebih dari 40 hari, berarti gak jemahan dong. Setuju gak nih? Masa ada sakit flu sampai 2 bulan? Nah, berarti ada sesuatu tuh. Sedangkan dibatasi 40 hari. Amalan lu sudah 40 hari, udah clear harusnya kan. Ada suruh 40, kan. Lakukan 40. Sakit juga gitu lawan. Kira-kira ketangkep nih. Ada batasan. Masa dari kawin sampai punya anak bermasalah terus? Berarti dia yang meminta masalah. Nah ini yang perlu dipahami untuk pengruqyah, untuk mengruqyah diri, ya. Tapi kan meruqyah diri kalau tidak ada paham keilmuannya repot, ya. Wahai ayah, sampai kapankah kemiskinan ini bakal berlangsung dalam hidup kita? Itu udah masuk ke 2 minggu. Maka sang ayah menjawab, hanya 40 hari. Lantas apakah setelah itu kita menjadi kaya? Apa jawabannya? Mullah Syadra ngomongnya ke anaknya begini. Tidak. Tapi menjadi lebih terbiasa. Setuju? Kok aneh ngaji Bandung? Nah, ini pola berpikir sufi ya, kalam hikmah begitu. Antum nggak terbiasa, nggak punya duit sih, jadi kelojotan. Antum tidak terbiasa, nggak punya HP, jadi kelojotan. Betul kan? Ya. Gitu. Jadi materi itu jangan dibiasakan. Ada syukur, nggak ada, nggak masalah. Pengruqyah harus sampai situ titiknya ya. Apa jawabannya? Tidak. Setelah 40 hari, apakah akan menjadi kaya? Kata anaknya, tidak, kata Mullah Syadra. Tapi menjadi terbiasa. Jadi artinya gini, dikasih kaya biasa, dikasih miskin juga biasa. Nggak masalah. Itulah berkembangnya rasa keikhlasan antum. Mau, keikhlasan itu kan berubah-ubah. Derajatnya naik terus. Jadi berkembangnya rasa keikhlasan antum itu sangat dipengaruhi dengan hati manusia. Sangat dipengaruhi. Makanya kalau kita miskin jangan taruh di hati, kalau kita kaya jangan taruh di hati.
Kegersangan hati manusia hanya bisa terobati oleh kedekatan diri kepada Allah. Bagaimana untuk bisa terus mendekat diri kepada Allah? Ruqyah diri antum. Ruqyah terus diri antum. Ya. Kan perkara kurang bisa ke fisik, Pak. Sesungguhnya penyakit itu datangnya dari masalah yang sifatnya kejiwaan. Nah, betul kan? Dari kejiwaan. Misalnya seperti dijolimi, seperti ketakutan hari yang ke depan, ya kan gitu kan. Maka fisik kita terganggu, maka meruqyah diri itu adalah harus ada medianya yang tadi Anung sampaikan. Nah, ini kebingungan yang luar, gimana nih meruqyahnya? Enggak tahu. Yang tadi disampaikan tadi itu tidak di-share karena ada takin. Duduk ya. Nah, jadi antum lakukan itu. Jangan meruqyah orang sebelum kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Kemarin kajinya. Ya. Kalau ketemu orang yang harus kita tolong, maka tanya, apakah kita boleh menolong sesama muslim? Tadi takinnya. Duduk ke tuh. Ya. Tadi Mula Syadra itu ahli ruqyah, Rumi ahli ruqyah, ahli kejiwaan juga. Sekarang Ibnu Athaillah ahli ruhani dalam hikmah. Apa kata beliau? Tentunya syarah hikam. Betulnya syarah hikam itu ruqyah. Karena ruqyah itu kalau di syariat namanya doa. Orang meruqyah kan dengan doa. Tapi ada perbedaan, kemarin dibahas. Doa itu sifatnya umum, kalau ruqyah itu lebih khusus, gitu aja jawabannya. Kalau ibarat kita sakit pergi ke dokter umum atau ke dokter spesialis, maka akan lebih afdol ke dokter spesialis. Ibnu Athaillah Al-Sakandari dari syarah hikamnya, kitabnya menyebutkan bahwa dalam diri manusia terdapat bagian yang namanya qalbu atau hati. Itu bisa membuat manusia sejahtera dan bisa pula membuat manusia sakit. Qalbu tadi. Selanjutnya Ibnu Athaillah mengatakan begini, hati ini pula yang membuat tumbuhnya iman. Di situ ada keikhlasan. Tempat berseminya makrifat kepada Allah dan berkembangnya rasa keikhlasan. Apa? Qalbu, bukan pikiran. Jadi hanya ada satu cara, yaitu coba antum berujlah. Ujlah itu melakukan amalan ruqyah tadi. Ujlah itu. Jadi menurut Ibnu Athaillah, yang dimaksud ujlah adalah menghadapkan qalbu antum secara terarah kepada Allah, kemudian meminta tolong kepada Allah. Isti'anah namanya. Apa? Nah, itulah ujlah. Jadi nggak ada pikiran dengan dulu yang lain. Qalbu, wakilnya qalbu. Maka ada yang disebut anfus. Tahu? Kalau kita sudah diisi la ilaha illallah, kan nyimpan, nggak ada yang lain. Maka dikeluarkan melalui ruh qalbu tadi terhadap air tadi. Kalau dalam torekot namanya akfa, dikeluarkan, bukan ditiup ya. Nanti antum difitnah sama mazhab medis. Nah, kan kita beda mazhab, ahli qalbu mazhabnya beda.
mazhab ahlul qalbu. Dokter mazhabnya beda, ya. Kita sebaiknya dua-duanya tahu. Kalau perwakilan kita ketimbun, nanti sudah ada herbal. Herbal ada beberapa yang disebut materi atau esensi, yang disebut taubati atau obat. Diobati atau taubat. Itu tercatat di Quran. Ada madu, habatus sauda, betul? Jinkum ada di situ di Quran. Dia tidak banyak, beda dengan obat medis. Bingung menyebutnya. Bara ribu itu macamnya. Di Quran hanya 3. Ya, 3. Kalau di Andong merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau, putih-putih saya itu. Nah, makanya obat Rasulullah itu luar biasa, Pak. Jadi hidupnya obat bukan karena berbedanya materi. Hidupnya obat dari anfus ruh kita meniatkan. Setuju? Setuju. Apakah boleh obat medis memakai ruqyah? Habis pemurnian, maka zat kimianya tidak mempan. Kita coba. Misalnya antum punya CTM, obat anti supaya tidak sakit gigi. Observasi ya, diobservasi. Kalau minum 2 butir sakit gigi mungkin bisa berhenti. Tapi mungkin ngantuk kan. Antum lakukan seperti tadi terhadap CTM. Ya. Baca air, masukkan CTM ke air tadi. Minum sama antum. Kalau masih berdenyut, ya, tandanya mangkui antum tuh. Maruya. Paham? Praktekin itu. Nah, ini ada yang ketagihan CTM enggak? Nah, coba dengan tadi. Di Andong nggak bisa kalau kaji tidak ada observasi. Yang duduk pernah coba sampai muntah-muntah. Ini 3 orang cuma kita deh. Udah jelas aturannya itu minum samton itu ada ukuran, diminum juga. 3 hari oleng tuh, betul. Ada yang namanya Ridwan Farid ya, Ridwan muntah. Almarhum Najbalbi muntah. Itu belum ke ilmu ruqyah. Jadi itu salah satu contoh ya. Karena kaji yang disebut tibun ini sebenarnya spesialis Andong ya. Makanya antum beruntung. Yang paling susah itu cari nasab. Kalau cari sertifikat gampang, seminggu bayar aja gede, dapat sertifikat bekam sama ruqyah. Percaya nggak? Percaya nggak? Yang susah itu nasabnya. Banyak ulama ngejar-ngejar nasab loh. Banyak. Ulama sekarang udah mulai tahu pentingnya nasab. Nasab itu artinya harus tersambung dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Itu nasab. Jadi itu yang disebut ijazah. Jadi kalau antum misalnya meruqyah, ya, antum sakit kemudian berbekam, tidak jelas nasabnya, sebaiknya nggak usah. Jangan-jangan yang disedot kalau dia bekam darah murni nanti. Ayo. Karena darah kotor itu bisa dilakukan dengan nawa itu. Kalau ruhnya bekerja, keikhlasannya ada, keluar darah kotor itu. Maka yang duduk ini terpaksa ditutup dulu untuk bekam. Kenapa? Karena bekam nasabnya berbeda dengan ruqyah. Duduk. Bekam itu ada taubati, diobati, ada obat. Beda lagi nasabnya. Jalurnya beda lagi. Yang paling banter itu kaum salafi di sana kebanyakannya. Nanti ngebahas untuk bekam. Kita balik dulu ke kaji. Begitu kata Ibnu Athaillah. Mengatakan bahwa hati membuat tumbuhnya iman, berseminya makrifat kepada Allah, berkembangnya rasa keikhlasan, qalbu antum. Jadi hanya ada satu cara
dengan cara berujlah tadi, ya. Maksudnya menghadapkan hati kita kepada Allah, ya. Dari hati itulah, ya, melalui esensinya kita memberikan ruqyah kepada media air. Dengan demikian menurut Ibnu Athaillah, hati akan terbebas dari masuknya gambaran-gambaran selain Allah dengan cara ditalkin. Itu kan kita sudah sering bertalkin. Ya, maka meruqyah kalau kita tidak melakukan talkin secara torekot, repot juga. Ya. Sedangkan menurut Syekh Jarrah, seorang ulama pengeruqyah juga, sufi juga, berujlah terbagi dalam 3 bagian. Pertama, orang yang berujlah dengan hatinya saja, sementara badannya tidak. Ini syar'i, doa. Doa kan dengan hati kebanyakannya. Sudah doa, ya Allah beri saya uang, tidur, nggak kerja. Ya. Kalau Allah sayang bisa juga berhasil Pak ya. Ya, betul kan? Itu doa awam. Atau doa putus asa. Nggak ada lagi obat. Nah, doa aja, ya. Segala penyakit ada obatnya, berarti ada ikhtiarnya. Ya. Walaupun antum hanya berjalan. Kedua, orang yang berujlah badannya saja sementara hatinya tidak, medis. Ya. Medis. Antum minum obat udah yakin aja ini sembuh nih. CTM 2 buah berhenti nih sakit kepala, ya, medis. Nggak tahu sisi lain kejiwaan antum kena. Buktinya apa? Besok cari itu lagi, maka kecanduan. Nah, itu resikonya. Yang ketiga, orang yang berujrah dengan badan maupun hatinya. Setuju? Nah, maka kata hadis, kata Rasulullah, ada penawarnya. Kemarin, orang yang berujrah menurut kriteria pertama adalah orang yang dapat memelihara hatinya dari keadaan sekitar dia. Meski hidup di tengah kemaksiatan, ia tidak terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Orang yang berujrah menurut kriteria kedua adalah orang yang terpengaruh oleh keadaan sekitarnya, meskipun ia tinggal menyendiri. Sedangkan orang yang berujal menurut kriteria ketiga adalah orang yang benar-benar menjauhkan diri dari keadaan sekitarnya, baik fisik maupun hatinya. Ini maknanya sudah syariat sebetulnya. Jadi ujlah yang terbaik menurut Ibnu Athaillah adalah ahlun nihayah, atau manusia yang berada pada tingkat sempurna. Jadi penjelasannya, orang yang berada pada tingkat yang sempurna, ciri-cirinya lebih dekat dengan pelaku ujrah yang masuk kelompok pertama. Ditinggalkan merangkak kelompok 2. Orang yang masuk kriteria pertama ini hidupnya diibaratkan seekor ikan yang hidup di laut. Ikan laut tidak akan terasa asin walaupun dia hidup di air laut yang begitu asin. Begitulah hidup orang yang beriman, sangat dekat kepada Allah. Tidak terpengaruh. Tapi setelah ujlah, bukan yang pertama, udah ketiga itu. Ya. Jadi kalau antum masih terpengaruh dengan kehidupan luar, ya, sebaiknya kurangi. Kaya, miskin, sakit itu enggak datang dari Allah. Ia tidak terpengaruh oleh keadaan sekitarnya yang penuh kemungkaran. Dia justru terus melawan kemungkaran itu, karena di sini ada dakwah. Ada nasihat, ada nolong, ada membantu, ada pengeruqyah. Karena itu Allah berfirman di Ali Imran. Itu dasarnya ke ruqyah, dasarnya ke dakwah, dasarnya ke nasihat, itu ruqyah juga. 104 dan 110 langsung gabung dibaca. Ali Imran surah 3. أعوذ بالله
140 dibaca. Wal takum minkum ummati. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Langsung 110. Kuntum khairal ummatin. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ilmu-ilmu materi, ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu medis, baik untuk pengobatan, kebanyakan orang-orang fasik. Alangkah baiknya di samping ahlul kitab, kita juga ahlul qaul. Paham ya? Ada yang dokter di sini? Seharusnya dokter itu yang belajar ilmu ruqyah. Karena itu akan lebih hebat. Ya. Banyak dokter yang fasik. Ya. Nah. Tentu saja menterapi sama dengan dakwah. Betul kan? Nah, menghilangkan munkar kan penyakit kan. Ini kan sesuai perintah Allah. Ada tuntunan oleh Rasulullah mengajak manusia untuk menjadi bisa beriman. Sakit gimana mau beriman bro? Miskin gimana mau beriman bro? Kadang-kadang orang kalau nekat. Jadi dengan cara memberi hikmah melalui terapi pengobatan, memberi teladan yang baik, menanamkan asyifa yang benar, memperlakukan manusia dengan rasa kemanusiaan. Itu sebabnya Allah juga berfirman di An-Nahl 125 dibaca. An-Nahl 125. Qul ila sabili rabbika Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya
manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau kita dapat petunjuk, maka penguatan kita sudah mendekati hikmah. Jadi penguatan ini harus kita dasari dulu, pemahamannya itu udah puncak ya. Imran bin Husain diceritakan dapat mendengar suara malaikat. Ini bukan nabi dan bukan pula wali, mungkin orang soleh. Hal itu terjadi saat beliau menderita sakit menahun. Ia tidak mampu untuk berdiri, bahkan duduk sekalipun tidak mampu. Hal ini ditulis oleh Syekh Ibnu Abbad dalam salah satu hikmah dari Al-Hikam Ibnu Athaillah Asy-Syukandari. Man yajunu annahu Allah subhanahu wa ta'ala qad anfasala an masyirihi fahada yadulu ala mahdudiyati fahmihu. Barang siapa menyangka bahwa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala pernah terlepas dari takdirnya, maka hal itu menunjukkan pemahamannya yang terbatas. Kemudian artinya ya, siapapun juga yang menyangka kasih sayang Allah itu lepas dari takdirnya, maka hal itu menunjukkan pemahaman yang terbatas. Antum sakit, antum miskin, antum bermasalah, bisa juga takdir Allah. Jangan dilepas. Duduk. Allah berkehendak, Allah mengizinkan. Itu itikadnya. Ya. Maka tanyakan pada qalbu antum sebelum menolong orang. Karena di situ kedekatan antum kepada Allah. Satu saat Imran bin Husain tadi sakit perut yang menyebabkannya tidak mampu berdiri, duduk, bahkan aktivitas yang lainnya. Karenanya ia hanya bisa tidur di atas ranjangnya dengan tidak berdaya apa-apa. Hal tersebut berlangsung lama dan beliau tidak kunjung sembuh. Oleh keluarganya ia kemudian dibuatkan ranjang yang dibuatkan lubang untuk buang air besar dan air kecil. Keadaan itu sampai 30 tahun. Lumpuh total. Mendengar kondisinya, salah seorang temannya mengunjunginya, menjenguk. Melihat kondisi beliau, temannya menangis. Melihat temannya menangis, Imran bin Husain bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ada orang sakit pede ya. Di sini sekarang ada orang sakit pede enggak? Temannya menjawab, "Karena melihat sakit dan keadaanmu yang sangat berat." Imran pun mendengar jawaban temannya tersebut. Dia berkata, "Jangan kau menangis, karena sungguh aku menyukai keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala menyukainya untukku." Allah itu menyukai untukku sakit. Itikadnya begitu. Berarti setiap sakit itu izin Allah enggak? Izin Allah ya Pak ya. Imran bin Husain melanjutkan perkataannya untuk meredam kesedihan temannya. Bukan untuk dia. Yang nangis tadi diredam. Lucu ya, yang sakit mau perbaiki yang menangis. Aku akan menceritakan keadaan sesuatu. Barangkali Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan manfaat dengan apa yang akan kuceritakan. Namun dengan satu syarat, kata Imran tadi. Imran ini diabadikan di Quran. Itu maksudnya. Bin Husain. Ya. Engkau harus menyimpan rapat ceritaku ini sampai aku mati. Itu kata Imran. Akhirnya temannya itu menyetujui yang menjenguk tadi.
Imran pun kemudian menceritakan, temanku, dalam keadaanku yang seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadaku dapat melihat malaikat yang mengunjungiku dan mendengarkan ucapan salamnya kepadaku. Hal ini membuatku tentram, bahagia walaupun aku lumpuh. Jadi kalau antum melihat malaikat bisa dibawa ngomong, itu udah bahagia deh, gitu. Ya. Ya kita ngeliat malaikat takut kan, betul. Oh ini mau mati nih. Nah, itu Imran, makanya dia abadikan. Tinggi banget ya makamatnya ya. Nah. Itulah yang oleh orang-orang bijak dari Imran tadi disebut sebagai di balik sebuah peristiwa selalu ada hikmahnya. Sepakat? Tolong. Pasti. Semua peristiwa ada hikmahnya. Maka kita jangan mengeluh. Apalagi keadaan kondisi kita ini ke depan udah mulai hati-hati ya. Indonesia memang sedang di atas daun sekarang. Ya. Betul. Di atas daun. Wali kita Jokowi ya. Alhamdulillah. Nanti orang baik itu tak akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah kata-kata dari Imran. Orang bijak itu segala peristiwa ada hikmahnya. Lalu apakah hikmah yang bisa diambil dari hal tersebut? Boleh jadi tidak diberikannya perkara dunia, fakir terus. Bukan Allah membenci kita, bukan, tetapi sebagai wujud kasih sayang Allah. Sepakat? Boleh jadi antum sakit, bukan Allah membenci kita, bisa jadi Allah sayang sama kita. Boleh jadi antum sudah 30, 40 belum juga dapat istri, jomblo. Boleh jadi Allah sayang sama kita. Setuju Pak? Setuju ya? Kemana ngaji nih? Itu yang hikmah. Derajatnya arif. Udah jarang orang yang karena mengandalkan logika. Tolong kita pakai rumus-rumus orang-orang bijaksana itu gimana yang sebenarnya. Boleh jadi tidak diberikan perkara dunia, bukan Allah membenci kita. Wujud kasih sayang Allah itu terhadapnya dibalik ketidaktahuan mengenai diri kita sendiri. Kalau kita merasa terhina. Ada sebuah cerita yang perlu direnungi ini ya. Ini cerita sehari-hari aja. Karena kalau nggak diceritakan kita kurang dapat contoh yang paling mudah. Tiap malam tepatnya di depan rumah yang duduk nih ya, ada seorang bapak yang menjajakan dagangan berupa makanan siomay. Siomay aja ya, siomay banyak ya. Siomay. Pada malam itu entah firasat apa yang datang kepada bapak itu hingga tepat pukul 11 malam gerobak yang sering didorongnya ditabrak mobil. Seluruh dagangannya hancur. Untung bapak itu kalau namanya sebut namanya gak enak, nanti kalau sebut jemaah nih. Sehat-sehat aja. Setelah ditabrak hancur, tatapan kosong, kebingungan terlihat di raut wajah bapak itu. Rezeki habis. Akhirnya coba dibantu. Bapak itu sambil berkata dalam hati orang yang nolong ini, ya Allah kasihan. Gitu ya. Kita nggak bisa berbuat banyak selain berkata ya Allah kan. Dan membantunya sambil bertanya-tanya dalam hati. Hal serupa juga terkait musibah juga dialami oleh seorang kakek 70 tahun yang berprofesi sebagai buruh serabutan. Ini viral ini. Viral itu populer ya. Cerita ini viral. Rumahnya terbakar habis, seluruh bangunannya
tabungan umroh sebesar 2,5 juta ikut kebakar. Sebagai masyarakat yang membaca berita itu pun hanya bisa berkata, ya Allah, tanpa bisa berbuat banyak. Disertai dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam hati. Pertanyaan-pertanyaan yang lahir dalam hati ini melihat musibah yang terjadi tidak jauh dari seputar pertanyaan, ya Allah, apa salah mereka? Itu ya. Kadang-kadang banyak orang yang baik kena ujian itu kan. Apa salah mereka? Apa dosa mereka? Sehingga kau turunkan musibah untuk mereka. Padahal mereka hanya mencari nafkah untuk keluarganya melalui jalan yang halal sesuai yang kau kehendaki. Mereka tidak seperti kebanyakan orang yang hari ini banyak menempuh jalan yang tidak halal dalam mencari rezeki. Apa makna dan kebaikan yang ingin kau berikan di balik musibah itu, ya Allah? Karena ketidaktahuan kita, paling bisa ya Allah. Tak lama setelah pertanyaan itu keluar dari dalam hati, seperti ada terjawab. Bapak tukang siomay yang gerobaknya hancur akibat ditabrak pun kemudian mendapatkan ganti rugi melebihi keuntungan yang dia dapat setiap harinya. Ya, banyak kejadian seperti itu kan. Dan kakek yang bekerja sebagai buruh serabutan itu pun mendapatkan gantinya yang menurut beberapa sumber dibangunkan rumah baru, diberangkatkan umroh gratis berkat uluran tangan masyarakat yang merasa peduli dengan kakek tersebut. Jadi setengah dari jawaban itu secara umum layaknya seperti yang sering kita dengar adalah setelah itu apa? Alhamdulillah ya Allah. Ini itu ya. Kalau pertama ya Allah ada apa? Ya. Alhamdulillah Allah punya rencana yang baik di balik semua itu. Namun setengahnya justru malah menimbulkan pertanyaan lanjutan. Nah, ini yang aneh. Otak orang sekarang. Mengapa Allah memberikan sesuatu yang baik kepada kita melalui cara-cara yang menurut kita tidak kita kehendaki? Kok ngasih rezeki mesti ditabrak? Kok ngasih rumah mesti dibakar? Kan itu otak manusia kan? Iya kan? Itu bukti ketidaktahuan kita. Bahkan pertanyaan itu semakin liar, ada yang ngawur. Nah itu yang disebut logika setan. Kemarin kajinya, sambungan kemarin. Kita kuatkan dulu ini supaya kita rukyah kita itu betul-betul ikhlas dan murni. Semisal lahir pertanyaan, ya Allah mengapa jodohku belum datang? Nah ini liar pertanyaan ini. Ada dikte enggak? Ya Allah, mengapa saya masih nganggur? Itu lebih jelek dari pertanyaan keluh kesah yang di atas tadi. Ya Allah, mengapa saya belum sukses? Ya Allah, mengapa dia bisa kaya? Bandingin. Nah, ditambah lagi logika ngawurnya nih. Saya rajin. Dia nggak pernah sholat, kok bisa kaya ya? Ayo. Ya Allah, mengapa saya masih begini-gini aja dari tahun ke tahun? Ya. Dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mengacu kepada jawaban umum yang sering kita dengar, ada hikmah rencana baik di balik itu. Percaya nggak? Tentu hal itu membuat kita berlapang dada kalau kita paham menjalani hidup ini. Tapi mengapa di dalam perjalanan masih saja hati ini mengeluh, menyalahkan keadaan, dan gawat menyalahkan Tuhan? Apakah memang sifat manusia yang suka mengeluh? Ternyata jawabannya apa? Iya. Nah, jujur, manusia itu punya sifat
mengeluh. Iya kan? Yang duduk juga suka ngeluh kok. Nggak dibuatin kopi tadi ngeluh kan? Ya. Jawaban tegas serta menyentuh lubuk hati yang paling dalam mengenai keiyaan tentang sifat manusia yang sering mengeluh dengan segala pertanyaan liar. Antum sebagai manusia yang lemah terkadang juga terjebak di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Itu penutup kita dari susah, sakit, sembuhnya itu. Sering terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu logika setan. Setelah menemukan jawaban yang membuat kita semakin yakin terkait kenyataan kehendak serta doa. Disinilah pentingnya ruqyah. Di sini masuk syarah hikam keempat. Ini dari Quran sebetulnya. Kata Syakandari yang sering mengeluh itu begini jawabannya. Sakit mengeluh, miskin mengeluh, belum sampai mengeluh. Arhanaf syaka au akloka min aliansi gali bi idrati ti ajatika alamika najaran li anna matama adamun ikmalihi biwasitati gairika falada yai antashakila bi al tafkiri fihi. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, tidak usah kau sibuk memikirkannya. Antum dihidupkan gini udah ada rezekinya. Betul kan? Antum suruh menjemput dengan ikhtiar. Nggak akan mati antum sebelum rezeki tumpah kepada kita. Itu Quran. Kenapa sibuk mikirin itu? Nah, itu makna kifahnya. Jadi hikmah keempat ini memang nukil dari Quran. Asy-Syakandari. Ini kan memberi jawaban mengenai sifat manusia yang terkadang suka tergesa-gesa dalam menyikapi keadaan. Mengeluh. Padahal sejatinya perkara rezeki sudah diatur Allah. Setuju? Istirahatkan dirimu dari memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Itu kan kalau kita memaknainya sebagai peringatan ya dari Asy-Syakandari untuk mempermudah bahasa-bahasa Quran yang sulit. Bersyukur kita. Ada ulama yang Allah berkehendak jelas dia wali. Jangan banyak berangan-angan memikirkan hal yang belum terjadi. Seperti memikirkan mau makan apa besok. Itu bukan pertanyaan benar. Karena Allah sudah menyiapkan rezekimu bahkan jauh sebelum engkau ada. Kita belum ada, rezeki sudah dicatat. Hal ini bisa dilihat dari 10 perkara. 1. Ketahuilah bahwa Allah sudah mengatur urusanmu sebelum engkau ada. 2. Engkau akan mengetahui bahwasannya keluhan yang engkau lakukan itu karena engkau tidak mengetahui kebaikan Allah kepada kita. Kita ngeluh karena kita nggak tahu kebaikan Allah kepada kita. 3. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketentuan Allah itu tidak berjalan sesuai keluhanmu. Enggak. Bahkan kebanyakan hal yang terjadi pada dirimu itu adalah sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Setuju? Kok susah ya hidup ya? Manggaruto yuk. Nah, 4. Ketahuilah bahwa Allah menguasai segala yang ada di langit, di bumi. Kesemuanya tunduk pada perintah Allah. Yakin gak itu? Maka lebih besar mana antara keluhan dan isi kepala antum dengan langit beserta bumi dan seisinya? Ayo. 5. Engkau sudah mengetahui bahwa dirimu milik Allah. Kita tahu kita ini milik Allah. Mendekat kepada Allah. Sehingga segala yang berkaitan dengan dirimu sudah ada yang mengatur. 6.
Hendaknya antum mengetahui bahwa antum ini hanya bertamu kepada Allah. Adapun hak-hak seorang tamu adalah tidak perlu ikut mengurus hal-hal yang menjadi kewajiban pemilik rumah. Kewajiban rizki itu ditentukan Allah. Kita hanya menjemput. Ayo. 8. Hendaknya dirimu disibukkan dengan beribadah. Hanya itu. Karena perintah kita kan ibadah ke sini. 9. Sesungguhnya engkau sudah mengetahui bahwa engkau adalah hamba Allah. Hak-hak hamba adalah hendaknya tidak ikut mengurusi sebagaimana tuannya. Bayangkan orang sekarang. Besok makan apa? Udah bukan perkataan seorang muslim itu. Ini gampang-gampang susah nih. Diberesin doktrin kita nih ya. Ini penting. Maka rukyah dulu diri kita. Ke-10. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui akhir suatu perkara. Pawang hujan, gempa, hantu belau. Mungkin dosa itu. Gemeteran itu. Jakarta kelelep katanya. Kan aneh pola pikir begitu. Allah Maha Adil, percaya nggak? Coba kita kuatkan ke sini kehidupan sekarang. Insya Allah ini benar ini. Ini Quran semua. Antum tidak mengetahui akhir sesuatu perkara. Tidak. Semulia orang. Antum menganggap suatu perkara itu bermanfaat. Namun nyatanya, buktinya nggak tahu itu. Membahayakan. Banyak kan? Antum menganggap berbahaya. Tapi nyatanya bermanfaat. Jadi dari 10 perkara itu yang dihimpun dari ini kan sebetulnya sudah syarah hikam yang ada himpun. Kalau baca syarah hikam setebal gini, Mbak. Pusing kepala antum. Ini udah masuk semuanya. 10 perkara isinya itu. Ya. Dari 10 perkara tadi, perkara ke-10 lah yang menemukan relevansi. Jawaban atas musibah yang dialami kedua bapak tadi. Ya kan? Di mana dalam kacamata manusia kita lemah ini, manusia itu lemah. Apa yang dialami oleh bapak tersebut, baik tukang siomay maupun yang kebakaran, menurut kita sangat berbahaya. Ternyata merupakan jalan pintas Allah di dalam mengangkat derajat hambanya. Jalan cepat. Kalau dia ikhtiar nunggu 2,5 juta untuk umroh, lama nggak? Kalau menghendaki cepat gak? Kalau antum bisa merukyah diri, yang jomblo udah 10 tahun bisa cepat. Belajar sini. Anung bukan sombong. Ini hikam. Sudah hikmah. Maka ikuti aturan, rukyah dulu diri. Ya. Antum gak meminta untuk istri yang datang. Lah, udah ada. Iktibar maknanya dirusuk. Kemana-mana ada rusuk, berarti ada istri kan? Ya, nah, cuman sayangnya bengkok maksudnya. Jangan dipaksa ngelurusin, patah. Itulah jalan pintas Allah dengan musibah tadi, seolah-olah musibah. Betul kan? Mau pengen cepat selesai, dikasih musibah dulu. Mau? Ya kalau dari Allah, alhamdulillah. Betul nggak, Pak? Ya. Hal ini kan terbukti dari seandainya bapak tersebut tidak terkena musibah yang kehendaki Allah, mungkin hati kita tidak akan tergerak untuk menolongnya kan? Nggak banyak orang ada empati untuk menolong kan? Ya. Bukankah itu skenario Allah?
Ayo, merenung coba kita. Bisa 100 orang nolong kalau ngeliat orang kayak gitu terenyuh kan. Jalan pintas kan. Iya. Jadi gini, kalau sudah di puncak masalah seperti buntu, tolong Pak dekat kepada Allah, ruqyah diri. Insya Allah clear tuh. Jangan ditantang Allah itu. Bikin kacau nanti. Balik lagi antum mundur lagi. Karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan terjadi ya. Betul. Nggak ada. Nggak ada. Walaupun Allah bisa melakukan dengan simsalabim. Tapi kepada kita dikenakan dengan hukum asbab juga. Jalan pintas Allah begitu. Kehendak hati manusia untuk tergerak dalam membantunya juga merupakan gerakan Allah kan. Setuju nggak tuh? Adapun kesibukan kita di dalam mengeluhkan sebagai bagian dari buta mata hati kita juga mendapatkan jawaban di dalam syarah hikam kelima. Kalau buta mata hati kita di syarah al-hikam yang kelima ini terkait dengan tibun dan ruqyah, ini jawabannya. Kata-katanya gini, perhatiin dulu. Ihlasyika fi tahqiqi syai'in yadman nulak al-wusula ilaika wa mashubu taksyiraka tijaha lil tijamati allati ukilati ilaika yasbitu amma ailimi qalbika. Kesungguhan untuk mencapai sesuatu, keseriusan untuk mencapai sesuatu yang telah dijamin pasti sampai kepada antum, kepadamu, dan disertai keteledoran kantum, keteledoranmu terhadap kewajiban yang tadi amanatkan kepadamu, itu membuktikan butanya mata hati antum. Paham gak nih? Itu bukti mata hati antum tidak terbuka. Ulang. Kesungguhan untuk mencapai sesuatu yang telah dijamin pasti sampai kepada kamu, disertai keteledoran kamu terhadap kewajiban yang telah diamanatkan kepada kamu, itu membuktikan butanya mata hati antum. Masih berat? Nah, ini nasihat di syarah hikam kelima. Secara tidak langsung hakikatnya ini kan menampar sanubari kita yang hidup hanya untuk mengeluh, apalagi perkara rezeki. Rezeki itu banyak. Padahal Allah sudah menjamin. Rezeki kan Allah menjamin. Pasti kita ada pasangan, rezeki juga. Al-Ankabut 29 ayat 60 dibaca Iwan. Di Quran. Wa ka'ayyin min dabbatin la ta'milu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
dan berapa binatang yang tidak dapat membawa mengurus dirinya sendiri. Banyak kan? Banyak kan? Cacing siapa yang ngasih makan? Allah yang memberi rezeki juga disandarkan kepadamu. Kita kan? Jadi alhasil, barang siapa yang disibukkan dengan hal yang sudah ditanggung oleh Allah, kan rezeki itu ditanggung sama Allah. Tapi meninggalkan perkara yang mesti antum lakukan, apa? Perintahnya sholat. Maka teramat jolim dan bodohnya orang tersebut. Bisa hilang nggak rezeki kita? Tugas kita apa sih? Sholat nggak? Ini ibadah. Rezeki bukan urusan kita cuma ikut ngambil. Ibadah itu bukan sholat aja. Ayo. Termasuk melanggar perjanjian kita sama orang lain kita enggak. Ayo. Ya rezeki kita sedekah. Jadi rezeki itu untuk seorang muslim itu tidak perlu kita pikirkan sebenarnya. Apa yang sih kita pikirkan? Udah deh. Ibadah tepat waktu, perbaiki sholat, lihat keajaibannya. Nggak percaya itu cuma doang. Itu aja. Kan Quran ini. Quran hidupnya. Tidak memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Setuju? Lalu kata rezeki, tanggungan saya. Allah adil. Oke, secara hukum Islam, antum kerja keras, mobil jadi banyak, rumah jadi banyak, nikmatnya sama nggak orang yang nggak punya? Ayo, jangan-jangan lebih repot nih. Mereka, ya bukan disuruh miskin, mungkin tinggi kita meminta. Makin tinggi orang menyimbangi, di situ ada hak orang lain. Setuju? Jadi mesti gimana ini? Arif aja ya kehidupan kita. Kalau Allah benar-benar kaya, mudahkan saya untuk bisa membantu. Kalau Allah benar-benar kita berilmu, pandai meruqyah, mudahkan, ikhlaskan saya bisa membantu. Kan gitu aja jawabannya. Apa saya mau cari? Target. Kalau nggak begini, gue nggak mau. Ya udah, siap-siap aja di target. Jadi saya akan kacau. Ini dulu sih dulu. Kalau menjadi pemutihan gitu. Karena pemutihan itu apa? Paling tinggi. Barang siapa yang disibukkan dengan hal yang sudah ditanggung oleh Allah dan malah meninggalkan perkara yang diwajibkan kepada antum hidup di atas dunia ini, maka antum sungguh-sungguh bodoh dalam menjalani hidup di atas dunia ini. Itu kata hadis. Kan gampang aja. Padahal sesungguhnya seorang hamba tidak boleh melecehkan Rabb dalam perkara apapun. Termasuk mengenai belum dikabulkannya sebuah doa. Nggak boleh ngomong kok belum dikabulkan, itu udah belum. Ya nggak boleh. Percaya nggak? Kenapa nggak dikabulkan? Karena kewajiban antum yang sebenarnya yang wajib nggak dilakukan. Setuju? Ya udah. Boleh jadi perkara yang kau senangi terkadang menurut Allah buruk. Sebaliknya perkara yang menurut engkau tidak disenangi menjadi suatu kebaikan. Ini kan nasihat yang benar.
Jadi kalau ada pertanyaan mengapa, nah ini udah gawat nih. Anda paling gak suka. Pas kita sudah menyandarkan secara Quran, secara hadis, mengapa? Apa aja ujung depan belakangnya udah deh, udah gak marifat orang itu. Mengapa itu kan kata-kata logika nggak enak sebutnya. Mengapa? Orang kita banyak ngomong mengapa kan? Mengapa belum ini? Mengapa belum itu? Pasti ada sambungan. Mungkin saja dalam perkara jodoh misalnya, sesuatu yang menurut kita dia baik, cantik, bagi Allah. Ayo. Jadi jodoh itu jangan ada target, bro. Gitu aja bunyinya. Setuju kan? Tawakal full, karena itu semua takdir mutlak. Mati takdir mutlak. Jodoh takdir mutlak. Sedikit ikhtiar kita. Sedikit. Hak bebas kita hanya sedikit. Fokuskan apa yang diwajibkan oleh kita. Enggak nyelimet deh kajian-kajian Islam itu enggak nyelimet sebetulnya. Kalau kita berjodoh dengannya, mungkin kita akan bagaimana. Sebab mungkin kecintaan kita terhadap sesuatu berdasarkan target dan nafsu. Maka akan terjadi itu. Yang mungkin menjadi salah satu faktor buruk yang sama terkadang tidak kita sadari di dalam diri kita kehidupannya. Nah, meskipun hal itu sudah kita upayakan melalui sebuah doa, boleh. Akan tetapi doa pun juga tidak lepas dari kehendak Allah kan. Makanya Anda sampaikan seorang spiritualis secara Islam yang benar, doa hati-hati bisa jadi bumerang. Doa memerlukan apa? Hak. Dan jangan dikte Allah. Ya Allah, kapan jodohku? Dikte Allah enggak? Ya urusan kapan itu urusan antum. Itu mesti diberesin dulu. Masuk syarat kelima. Nasihatnya gini. La takun baitian fil waqti aladi. Attaqallah iyahu hatta law kunta jadan fil salati. Fi syarati. Wahada ya dzalika tafkidul amala. La anallah qaddama laka kula salawati bima yashaula hasaba iradatika wa fi waqtihil muhadadi wa laisha fil waqti alladhi tuhadidu. Jangan kelambatan masa pemberian Rob kepadamu pada engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa, itu menyebabkan patah harapan. Seminggu mengangkat tangan enggak juga datang. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa kan. Nggak mungkin Allah bohong. Dalam apa yang Dia kehendaki untukmu. Kata Al-Hikam, kata Quran sebetulnya, bukan waktunya menurut kehendakmu. Itu sudah menyalahi itikad. Walaupun dalam sirhati nggak boleh. Dan pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Ini kan mainannya sedikit Pak. Kita sering lupa, ya. Itikad itu waktunya ya Allah, kalau bisa sebelum bulan Ramadan. Gimana? Salah nggak ada itu?
Waktu terbaik hanya Allah. Jadi dari nasihat Sarah ke-6 ini kita dapat jawaban untuk kesadaran diri kita terkait meskipun kita sudah berharap ingin jodoh, keinginan, ingin sembuh seperti ini dan itu melalui kesungguhan doa. Namun jika Allah belum menghendaki, waktunya belum tepat, tidak mungkin terjadi. Walaupun Allah menjamin akan mengabulkan doa. Allah itu kan ngasih tepat, terukur. Betul kan? Jangan-jangan yang belum dapat istri belum terukur, Pak. Atau waktunya dipanjangin. Ayo. Sekali lagi hal ini berkaitan dengan kelemahan ketidaktahuan kita. Wajar sebagai manusia, boleh jadi doa yang terkabul karena Allah sudah mengetahui jika engkau diberikan sesuatu sesuai dengan keinginan nafsumu. Engkau pasti timbul apa? Ujub, lupa, egois, timbul hal buruk. Itu yang ada kalau dikabul. Jadi jawaban dari Syarah Hikam mengenai ketidakterkabulan doa yang terkadang mengakibatkan kita sering mengeluh dan marah. Inilah yang membuat diri ini makin semangat, bahagia, optimis, percaya diri mengenai kehendak Allah. Ini sudah terkait dengan itikad dan akidah. Sebab di dalam syarah tadi dijelaskan bahwa mungkin tidak terkabulnya doa kita merupakan cara Tuhan mencintai diri kita. Terutama dalam soal ibadah. Masuk Syarah Hikam ke-7. Apa makna hikmahnya? Perhatikan ya, ini ilmu hikmah. Ahyanan yu'atikallah kunuzan minad dunya wala yu'aninuka alal ibadati. Wahyanan la yu'atikallah kunuzan dunya wi'atan bal yu'ainuka alal ibadati. Terkadang Allah memberimu harta dunia, tapi tidak memberimu pertolongan untuk ibadah. Banyak kan? Ya. Dan terkadang Allah tidak memberimu harta dunia, tapi memberimu pertolongan untuk beribadah. Ini jelas nasihat mengisyaratkan secara tidak langsung bahwa dengan tidak terkabulnya doa, ini terkait urusan-urusan duniawi. Sesungguhnya Allah tengah memberikan anugerah mengenai perkara akhirat. Sebuah kenyataan nasihat yang penuh nilai filosofis, namun jarang kita sadari kan? Iya kan? Di antara nasihat itu adalah janganlah engkau melihat sebuah pertolongan pada hal ihwal. Itu maksudnya. Yang tampak saja. Seperti kekayaan, punya mobil, pekerjaan, sukses, uang melimpah. Itu bukan kekayaan. Itu ujian. Di ilmu hikmah itu ujian. Lihatlah padahal keistiqomahan di dalam beribadah, itu yang kaya. Hal inilah yang diterapkan oleh para sufi, para orang tarekat, terkait kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Maka tidak heran jika para wali bisa berjalan di atas air. Terbilang hal yang biasa, tapi bentuk keistiqomahannya dalam beribadah kepada Allah. Itu yang paling penting. Yang menjadikan luar biasa tuh itu. Bukan karena bisa membedah. Istiqomah ibadahnya itu yang tinggi wali itu. Panggil, udah di masjid. Ya. Dan jangan pernah menganggap bahwa tidak dikabulnya suatu doa adalah bentuk kebencian Allah kepada diri kita. Tadi udah diingetin. Hal ini sungguh merupakan kekonyolan yang nyata di kehidupan sekarang. Mungkin sebagaimana Syarah Hikam ke-8. Nyatanya begini. Ketika dibuka pintu kepahaman untukmu tentang arti sebuah pencegahan,
Arti kata, tidak memberimu perkara dunia, pencegahan itu. Maka bisa jadi tidak diberikannya perkara dunia adalah hakikat pemberian. Itu hebat hikam. Antum itu tidak dikasih kekayaan dunia, itu hakikatnya sesungguhnya sebenarnya pemberian. Filosofinya begitu. Nah, untuk orang sekarang kan nggak terima konsep kayak gitu. Apalagi kalau dia merasa tidak bertuhan. Nah, maka hendaknya perlu disadari bahwa tidak diberikannya perkara dunia bukan Allah membenci kita, tetapi sebagai wujud kasih sayang Allah terhadap kita di balik ketidaktahuan mengenai diri kita sendiri. Jadi dari semua pertanyaan-pertanyaan ilmu hikam, mengapa secara keseluruhan telah dijawab dengan sangat tegas kan di Quran, di ilmu hikam, dan menyentuh terangkum dalam suatu kalimat, Allah sayang dan selalu hadir bersama hambanya dalam kehidupan. Tidak setiap harapan manusia dapat dicapai. Kadang berhasil, kadang gagal, kadang sukses, kadang kurang beruntung. Umumnya orang akan kecewa bila harapan itu atau keinginannya tak tercapai umumnya. Tapi bagi seorang muslim yang benar, sebenarnya bagaimana sikap terbaik ketika harapannya tak tercapai? Sikap kita. Karenanya masuk kalam hikam. Apa nasihat ilmu hikmah? Menyatakan begini. Rubbama ataka famanaka wa rubbama manaka fa'ataka. Bisa jadi Allah memberimu suatu anugerah, kemudian menghalangimu darinya. Dan boleh jadi Allah menghalangimu dari suatu anugerah, kemudian ia memberimu anugerah yang lain. Nah, ini dalam benar hikmah ini. Karena itu menurut Imam Atoillah, anugerah yang sebenarnya dan patut disyukuri adalah anugerah antum sampai saat ini masih muslim, Islam. Itu nikmat yang paling hakiki. Segala pemberian yang Allah berikan tidak ada yang dapat menandingi anugerah keislaman, nggak ada. Banyak orang yang Islam tapi nggak muslim. Banyak. Orang yang masih memeluk agama Islam berarti masih menikmati anugerah yang sangat besar dari Allah. Jadi dengan kalam hikmah tadi, Imam Atoillah seakan-akan menyampaikan, terkadang Allah memberikan sesuatu yang dianggap baik menurut pikiran manusia, namun tanpa disadari pemberian itu sebenarnya menghalangi diri kita dari taufik dan hidayah Allah untuk bisa mendekat kepada Allah. Apalah arti terpenuhi semua harapan, sementara cahaya Islam, iman di hati padam. Namun yang sering terjadi adalah manusia sulit memahami hakikat anugerah yang diberikan Allah. Jadi ketika harapannya tidak sesuai kenyataan, betapa banyak manusia yang sering menyalahkan takdir tanpa disadari. Seolah-olah tidak adil. Padahal jika mau memahami, semestinya ia akan sadar bahwa semua anugerah yang telah Allah berikan maupun yang Allah halangi darinya merupakan kebaikan yang paling hakiki untuk kita. Karenanya Imam Atoillah melanjutkan kalam hikmahnya. Mata fattaha laka babul fahmi fil mana ya adal mana wa aina atai. Ketika Allah membukakan pintu pemahaman kepada antum tentang pencegahannya dari suatu anugerah, maka penolakan Allah pun berubah menjadi anugerah yang sebenarnya. Itulah penjelasan Ibnu Atoillah dijabarkan oleh Ibnu Azibah dalam kitabnya Iqadul Himan. Mengibaratkan pemberian Allah kepada manusia dengan orang yang diundang ke suatu jamuan makan di tempat yang gelap tanpa lampu. Iktibarnya begitu.
Makanan yang tersedia sangat banyak, tapi lampu nggak ada, gelap. Namun bisakah saat itu mengetahui makanan mana yang akan diambil dan yang akan dimakan? Itu orang kehidupan sekarang. Begitulah pemberian Allah kepada kita. Sama. Banyak makanan itu. Tapi karena cahaya iman, cahaya hati gelap, kita nggak tahu ngambilnya. Ketika diberi kecukupan di suatu sisi, dia selalu merasa kekurangan di sisi lainnya. Betul? Jadi ini selaras dengan firman Allah, karena Al-Hikam itu ngambil dari Quran, dibaca Al-Baqarah 216. Dikit lagi kita tuntaskan aja ya. Tadi rencana 2 bab ini. Kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurrun lakum wa asya'at ta'rahu say'an wa huwa khairul lakum wa asya'at tahibbu say'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah lah yang Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Setuju? Itu dasarnya. Orang-orang pilihan yang telah mencapai derajat makrifat bila sampai jatilah disebut arifun. Justru takut ketika ia menerima anugerah dari Allah. Artinya kita minta anugerah. Orang yang sudah sampai puncak haji justru takut. Kenapa? Arifuna inda busiku akwafun minhum inda kulidu. Orang-orang arif billah lebih takut ketika diberikan kelapangan daripada diberikan kesempitan. Jadi terpenuhnya semua harapan itu merupakan kebahagiaan. Betul. Seakan menjadi nikmat yang sangat besar. Seakan. Namun semua itu justru menakutkan bagi orang yang sudah arif. Ini barang antik nih orang kayak gini ya, orang antik nih. Nih ya, zaman sekarang orang antik kan, ya kan? Dikasih mobil dia takut ya, doang takut, betul. Dikasih jabatan takut. Ada suami dikasih lampu, ya. Pas dia untuk umat aja, pas gak ada umat dia nggak mau pakai lampu gelap-gelapan untuk dirinya. Gimana? Pas dikasih mobil dinas, bawa pulang kampung. Aduh, kira-kira gitu deh. Jadi takut orang-orang gila itu. Kenapa demikian? Sebab bagi mereka dalam keadaan sempit, orang yang dekat kepada Allah akan lebih tenang dan lebih tenang menjalani semua perintahnya. Dalam keadaan semua keinginan terpenuhi, orang akan berpotensi apa? Masuk ke poin sombong, masuk ke Allah, dan ujungnya tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya berupa napas masih ada, jantung masih sehat. Jadi dalam menyikapi kelapangan kesempitan hidup, Syekh Ibnu Azibah mengatakan begini, al-gastu takhulu nafsu minhu adja'a birjudil
syarri wal qabdul lahad lin nafsi bihi. Dalam kelapangan hidup, nafsu manusia ikut ambil bagian menikmatinya. Sebab adanya rasa gembira. Dalam kondisi sempit, nafsu manusia tidak ikut ambil bagian merasakannya. Setuju? Enggak mau ikut nafsu. Begitulah kelapangan. Ia bisa menjadi faktor yang menumbuhkan kecenderungan nafsu untuk melupakan Allah dan memberikan anugerah. Orang yang lapang cenderung memanjakan dirinya dengan segala sesuatu yang diinginkan. Sikap memanjakan diri inilah yang terkadang menjadi penyebab orang jadi lalai. Seolah saat demikian kewajiban agama menjadi beban dan ibadah pun dilakukan dengan hati gundah tidak ikhlas. Jadi berbeda ketika dalam kondisi sempit atau kesusahan. Banyak hal yang tertahan dan tidak bisa didapatkan. Kondisi penuh keterbatasan menjadikan manusia tidak dapat memanjakan dirinya. Karenanya tidak ada godaan untuk lalai memanjakan diri, dan kewajiban agama pun dapat ditunaikan tanpa beban. Bagaimana mungkin bisa memanjakan diri sedangkan ia dalam keadaan yang kurang? Dalam kesempatan lain, Syekh Ibnu Athaillah mengibaratkan manusia seperti anak kecil yang masih sangat polos dan tidak tahu apa-apa, yang menginginkan manisnya atau permennya padahal beracun. Fakullama batasha sabiyu lidalika ta'amir dahu abuhu fasyabiyu yadki alai li adami ilmihi wa abduhu yarudduhu bil qadri li wujud ilmihi. Ketika si anak mengambil makanan beracun, sang ayah menolaknya, maka si anak menangisnya karena ketidaktahuannya, sedang sang ayah menolaknya secara paksa karena tahu adanya racun. Begitulah gambaran hubungan manusia dengan Allah berkaitan dengan anugerah, harapan. Mudah-mudahan dalam hal ini, kaji ini memang agak lebih ke hikmah ya. Jadi Anda putuskan sendiri dulu karena kaji ini sudah ke amalan. Jadi tolong renungkan dulu karena tadi udah tak ada talqin 1, talqin keduanya itu menaikkan ke perkara-perkara sudah antara penggabungan antara jiwa dengan ruh. Dan ini memerlukan kedekatan keikhlasan kita kepada Allah dan membersihkan segala perkara dari hal-hal yang sering merusak. Ya. Hanya itu yang bisa Anda sampaikan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai dasar untuk ngaji besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.